Budi yang terkasih dalam Yesus Kristus, puji Tuhan. Dan terima kasih atas kehadiran Romo Budi pada malam hari ini, menemani kita semua untuk bisa lebih mendalami tentang apa itu gambar dan pesta kerahiman. Pastinya kita semua membutuhkan pemaparan yang begitu mengena buat kita semua, bukan Bapak Ibu ya. Maka dari itu, marilah kita buka dengan doa pembukaan dulu ya. Mari kita satukan hati, jiwa, dan pikiran kita untuk menghadap Bapa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah yang Maha Rahim, puji dan syukur atas segala rahmat yang Kau berikan, khususnya pada malam hari ini ya Tuhan. Suatu kebahagiaan, suatu kesempatan yang boleh Kau berikan kepada kami, khususnya kepada Romo Budi yang berkenan hadir pada malam hari ini dengan kondisi sehat. Tuhan, berilah rahmat-Mu, curahkanlah rahmat-Mu, agar supaya Romo Budi yang pada malam hari ini akan memaparkan materi tentang gambar dan pesta berjalan dengan baik dan lancar. Juga kami mohon kepadamu Tuhan, agar kita semua peserta yang ada di ruang ini dapat memahami, dapat merenungkan, dan dapat melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita dengarkan, kita lihat sama-sama tentang siapa sebenarnya Romo Budi itu. Pasti di antara kita sudah banyak yang mengenal ya, karena Romo Budi diberi karunia walaupun dia sakit-sakitan, berapa kali dia harus menjalani operasi, tapi Tuhan memberi kekuatan. Itulah rahmat yang luar biasa. Dia penuh semangat untuk terus dan terus mewartakan. Nah, kali ini, malam ini Romo Budi mau memaparkan tentang pesta dan gambar. Ya, siapakah Romo Budi itu? Romo Budi seorang yang lahir di desa kecil, wong deso, orang bilang gitu ya. Yaitu 66 tahun yang lalu. Tepatnya lahir di Kota Gombong, 29 Mei tahun 59. Tahbisan Imamah tanggal 9 April tahun 97. Oke. Sekarang beliau tugasnya apa? Bapak Ibu, beliau bertugas di staf provinsialat di bidang formasi dan spiritualitas. Sekarang bertempat tinggal di KS itu, di depan gereja itu, apa namanya? Makmuran, gedungnya yang udah baru loh, bagus gitu ya. Tapi selama ini beberapa tahun yang lalu dia harus pindah karena rumah atau provinsialat itunya di renov. Oke, begitu aja perkenalannya Bapak Ibu. Sekarang saya akan memberikan kesempatan kepada Romo Budi untuk memaparkan materi di dalam kursus devosi kerahiman ilahi lanjutan keempat ini. Kepada Romo Budi, kami persilahkan. Nanti saya minta Eti yang baik. Terima kasih Eti, terima kasih semua para devosan kerahiman ilahi. Saya sangat senang ketika saya berhadapan di Zoom ini, saya bisa menangkap sebenarnya aura kerahiman dalam diri Bapak Ibu semuanya, pencinta kerahiman ilahi. Karena sebenarnya pencinta kerahiman ilahi juga tidak jauh dari kami, MSC. Ya. Karena MSC juga bersumber pada hati kudus Yesus, yang sama yang dalam kitab suci juga sama.
Ya kan? Iya. Yang ditombak Dari lambungnya. record tulis komputer tapi itunya. Nah, kalau mama sistem recordingnya dari itu aman. Mohon di mute semua, boleh Bu Vivi? Dia di mute, Vi. Udah, sorry. Silakan Romo Budi. Oke, baik. Jadi tidak jauh dari kami juga punya spiritualitas hati kudus Yesus, hati yang punya compassion, hati yang berbelas kasih, hati yang berbela rasa. Maka ketika saya menghayati, membaca, menyelami kerahiman ilahi juga sumbernya sama, yaitu hati kudus Yesus ya, yang penuh belas kasih dan bela rasa, dan seperti itu kerahiman. Nah, Bapak Ibu, ini boleh di-off dulu, supaya saya mau menunjukkan gambar. Karena tema hari ini adalah gambar dan pesta kerahiman. Bapak Ibu, kemanapun saya pergi sejak saya jadi frater imam, ada minimal 3 gambar yang saya selalu bawa di mana-mana di kamar saya, bahkan dekat kamar tidur saya. Yang pertama ini. Aduh, sorry ya. Nah, ini gambar hati kudus Yesus. Itu gambar yang pertama. Ini sudah puluhan tahun ini. Yang kedua, yaitu, aduh, sorry, nggak diganti. Ya, ditaruh di depan dada. Gambar papa mama saya. Ini papa mama saya. Ya. Jadi ada 2 yang tadi, gambar ini, gambar Yesus, hati kudus Yesus. Yang ini gambar papa mama. Dan yang ketiga, gambar saya sendiri. Ya. Tentu saja ada gambar keluarga saya. Santoso berkeluarga. Karena apa? Gambar itu buat saya sangat menguatkan. Ketika saya dalam keadaan, kalau dalam bahasanya rohani, disolasi, kekeringan batin, kekeringan rohani. Jadi para imam, suster, biarawati itu juga mengalami ada siklus kadang-kadang disolasi. Disolasi itu kekeringan. Sehingga pada waktu kekeringan, kadang-kadang jenuh, bosan, capek, gitu ya. Mau berdoa aja sayanya kok doanya tidak muncul sesuatu gitu kan. Pada saat-saat seperti itu, pada saat-saat sulit, saya biasanya memandang gambar. Buat saya, hati kudus Yesus. Di situ saya berkontemplasi dan itu menguatkan. Yang kedua, saya memandang papa mama. Kadang-kadang bahkan saya seperti mau bicara, Pak, Mama, kuatkan anakmu ini ya, yang sedang menghadapi sakit penyakit yang berat. Gitu. Biasanya itu. Nah, maka selalu saya bawa kemana-mana gambar itu. Ya. Sedangkan Yesus pasti dipestakan. Banyak pesta, hati kudus Yesus, Paskah, ya, Natal, ada banyak pestanya. Intinya, gambar dan pesta itu sangat menguatkan perjalanan pribadi seseorang. Gambar dan pesta itu yang kita hormati, bukannya kita sembah, kita hormati, itu bisa membawa suatu spirit, membawa suatu semangat. Ya. Nah, itu sebabnya ketika hari ini, kaitannya apa sih antara gambar dan pesta kerahiman? Pesta secara liturgis, sedangkan gambar itu yang melekat, yang kita bawa, yang kita hormati. Seperti saya menghormati mama papa saya, dan untuk Yesus tentu tidak hanya menghormati, tapi menyembah Yesus. Gitu ya. Demikian juga ketika itu dikaitkan dengan gambar kerahiman ilahi, itu adalah Allah. Ya. Oleh karena itu kita harus benar-benar bahwa itu menghayati. Baik, next. Sekarang kita mulai gambarnya, Eti. Sudah kelihatan ya? Ya, baik. Mari kita sekarang, tadi saya sudah cerita sedikit gambar
gambar kerahiman ilahi dan pesta kerahiman ilahi itu sangat memiliki hubungan yang erat di dalam devosi Katolik. Memiliki hubungan yang erat antara gambar kerahiman dan pesta kerahiman. Sama saja kalau saya menjadi sangat erat antara gambar hati kudus Yesus dengan pesta hati kudus Yesus. Karena gambar tersebut, gambar kerahiman ilahi, yang menggambarkan Yesus dengan dua sinar yang memancar dari hatinya, itu melambangkan pertama kerahiman Allah yang tidak terbatas, terutama bagi para pendosa. Gambar ini berkaitan dengan pesta, berarti kita memang gambar ini mau melambangkan kerahiman Allah, Sang Pengasih, Sang Pengampun yang tak terbatas. Bahkan ketika Yesus hidup, ditanya oleh muridnya berapa kali saya harus mengampuni. 70 kali 7. Artinya kerahiman, pengampunan yang tanpa batas. Kasih dan pengampunan yang tanpa batas. Nah, kalau judulnya saja kasih dan pengampunan yang tanpa batas, pasti terutama ini ditujukan kepada orang yang merasa dirinya berdosa atau para pendosa. Orang yang sombong, orang yang sudah merasa dirinya suci, orang yang sudah merasa dirinya hebat, benar, nggak akan bisa melihat gambar dan pesta ini bermakna untuk perubahan. Justru gambar dan pesta kerahiman ini mau menunjukkan kerahiman, belas kasih dan pengampunan Allah yang tak terbatas. Karena ada kata pengampunan, maka gambar ini pertama-tama memang ditujukan kepada orang yang merasa dirinya berdosa atau pendosa yang ingin menjadi baik, benar, dan kudus. Maka pesta kerahiman ilahi itu dirayakan pada hari Minggu setelah Paskah. Merupakan waktu untuk merenungkan dan mensyukuri kerahiman Allah serta memohon rahmat-Nya. Gambar kerahiman ilahi. Gambar ini yang diperintahkan Yesus untuk dilukis kepada Santa Faustina untuk menunjukkan Yesus dengan satu tangan yang terangkat untuk memberkati dan tangan lainnya menunjuk ke arah luka di sisinya. Bukan main ini, gambaran ini. Dari hatiku inilah mengalir kehidupan yang baru. Melalui kasih pengorbananku, melalui kasih pengampunanku, melalui darah dan air yang keluar dari lambung dari jantung hatiku ini, maka tangan yang satu memberkati. Tangan satu menunjuk kepada hati, yang satu memberkati. Simbol ini sudah mengatakan bahwa dari hatinya, dari kerahimannya, dari belas kasih pengampunannya, maka memancar kerahiman itu. Dan tangan itu mengajak orang, mari, lihat ini, berkatku. Maka di situ gambar ini memang diperintahkan untuk menunjukkan dengan satu tangan terangkat yang memberkati dan tangan lainnya menunjuk pada sisi hatinya adalah sumber kehidupan yang baru, sumber pembaruan, sumber perubahan dari si pendosa menjadi ke arah yang dikuduskan. Dari alfa menuju omega, dari ketidaksempurnaan diri kita manusia menuju kepada omega, menuju pada kesempurnaan. Maka kalau ditanya, kerahiman ilahi ini mau membawa kita kemana dalam proses kehidupan kita? Proses ini adalah proses dari alfa menuju omega. Dari ketidaksempurnaan kita, keberdosaan kita, diajak
dalam proses hidup menuju kepada suatu tujuan omega, yaitu kesempurnaan hidup dan kekudusan. Gambar ini harus menunjuk ke sana arahnya, prosesnya. Maka dua sinar yang memancar dari hatinya, merah dan yang putih atau pucat, sekali lagi melambangkan darah dan air yang mengalir dari sisinya. Simbol pengorbanan, pengorbanan kasih yang tanpa batas, juga pengampunan yang tanpa batas. Pengorbanan dan pengampunan ini membawa setiap orang yang percaya kepada Sang Kerahiman ini kepada keselamatan. Ingat, jiwa setiap orang yang sudah dibaptis, jiwa setiap orang yang sudah dikristuskan, jiwanya mendambakan keselamatan, jiwanya mendambakan keabadian. Lalu bagaimana supaya kita bisa jiwa ini, kerinduannya ini terjawab, kerinduan ini terlaksana? Maka dengan devosi kepada kerahiman ilahi akan ditunjukkan, berproseslah hai manusia, dari alfa menuju omega, dari ketidaksempurnaan kita menuju pada kesempurnaan, yang menuju pada keselamatan. Kerahiman ilahi menjamin ini. Pengorbanan Yesus, kasih dan pengorbanan Yesus, kerahiman Yesus akan membawa kita pada keselamatan. Pintu surga yang tertutup menjadi terbuka, memungkinkan kita kembali. Tadinya pintu surga tertutup. Allah melihat manusia tertutup terhadap pintu surga ini. Maka Allah merencanakan keselamatan. Bapa merencanakan keselamatan. Lalu siapa yang diutus? Yesus Sang Kerahiman ini. Bapa merencanakan keselamatan supaya manusia boleh kembali, pintu surga terbuka, pintu kerahiman terbuka, maka Allah mengutus Yesus Sang Kerahiman ilahi ini menjadi manusia melalui perantaraan Bunda Maria. Lalu Yesus Sang Kerahiman ini yang melaksanakan penebusan, yang melaksanakan keselamatan, yang melaksanakan rencana keselamatan. Dan Yesus sudah melakukan itu semuanya. Sudah selesai tugasnya ketika dia sampai sengsara wafat di kayu salib. Dan dia naik ke surga. Tapi bayangkan, kerahiman Allah dari surga belum selesai. Bersama Yesus dia katakan, aku akan mengutus Roh Kudus. Aku akan mengutus roh karitas dan veritas. Aku akan mengutus roh cinta dan kebenaran untuk melindungi dan meneruskan karya keselamatan ini. Nah, saudara sudah yang terkasih, dengan demikian, Tritunggal menjadi masuk di sini. Allah yang Tritunggal, Bapa yang rahim, hatinya yang penuh kasih dan belas kasih dan pengampunan, dia mau mengutus putranya. Dia merencanakan keselamatan dengan mengutus putranya Sang Kerahiman ini menjadi manusia. Maka Yesuslah yang melaksanakan rencana keselamatan Allah. Setelah Yesus naik ke surga, proses ini belum selesai. Lalu mengutus Roh Kudus, Roh cinta, Roh kebenaran, yang meneruskan rencana keselamatan ini sampai sekarang. Nah, baiklah. Maka apa kaitannya dengan pesta kerahiman? Yesus meminta agar pesta kerahiman ilahi itu dirayakan pada hari Minggu setelah Paskah. Masih ingat kalau kami semua ada yang disebut oktav Paskah. Setelah Minggu Kebangkitan, Minggu Paskah, kami para Romo, juga para umat gereja masih merayakan dengan apa yang disebut oktav Paskah. Oktav berarti sangat penting. Satu oktav, satu pekan, yang nanti dipuncaki dengan kerahiman. Itulah Paskah hari yang pertama itu, setelah Minggu Paskah. Maka hari ini adalah waktu yang istimewa untuk merenungkan kerahiman Allah dan memohon rahmat-Nya, terutama bagi para pendosa sekali lagi. Pesta ini juga merupakan kesempatan untuk memperdalam
pemahaman tentang devosi kerahiman ilahi, dan mengamalkan kasih dan pengampunan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kami Oktav Paskah, maka kerahiman diisi dengan novena kerahiman ilahi. Sampai puncaknya adalah pesta kerahiman ilahi. Apa makna teologisnya? Pesta kerahiman ilahi yang dirayakan pada hari Minggu setelah Paskah menegaskan hubungan erat antara misteri Paskah, yaitu misteri kasih dan penebusan, dan misteri kerahiman ilahi. Erat antara misteri Paskah, peristiwa penebusan, dan misteri kerahiman. Sebab apa? Pengorbanan Yesus di kayu salib adalah puncak dari kerahiman Allah. Puncak kerahiman Allah ada di situ. Diserahkan semuanya, tidak ada reserve, tidak ada sisa. Bahwa belas kasih dan pengampunannya secara total, secara paripurna, selesai di puncak salib, di puncak kerahiman itu. Bapa, ke dalam tanganmu, kuserahkan nyawaku. Bahkan sebelum itu dia masih memancarkan daya kerahiman, pengampunan. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang dia lakukan. Kita bisa bayangkan antara kasih dan pengampunan itu tidak berubah. Bahkan ketika Yesus didera, dia dicambuk, dia dimahkotai duri, dia dipaku tangan, kedua tangan dan kakinya. Ketika itu, yang keluar dari hatinya bukan hati sang pembalas dendam, hati yang membenci, hati yang mengutuk, tapi yang muncul adalah dari hatinya, keluar dari mulutnya adalah kerahiman ilahi. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang dia lakukan. Dari puncak salib inilah disebut keterkaitan erat antara misteri Paskah penebusan dengan misteri kerahiman. Maka pengorbanan Yesus di kayu salib, sekali lagi, puncak dari kerahiman Allah. Dan pesta kerahiman ilahi adalah perayaan atas karya penebusannya, kasih pengorbanan, dan pengampunannya. Oleh karena itu dari gambar dan pesta ini, melalui devosi kerahiman ilahi, umat Katolik semua diajak untuk tidak hanya merenungkan kerahiman Allah, tetapi juga untuk mewujudkannya dalam tindakan kasih, pengampunan, dan belas kasih kepada sesama. Sampai di sini kita bicara bukan teologis lagi, tetapi spiritualitas kerahiman ilahi. Bukan lagi gambar, bukan lagi doa-doa, tetapi kerahiman itu sudah ada di dalam hati dan jiwa kita. Dan wujudnya adalah setiap tindakan kita adalah belas kasih, pengampunan kepada sesama. Termasuk yang melukai kita. Dan kita belajar dari kerahiman ini. Maka dengan demikian, para devosan kerahiman ilahi, gambar kerahiman ilahi, pesta kerahiman ilahi, saling terkait erat dan menjadi bagian penting dari devosi Katolik yang mau mengajak umat untuk semakin menghayati kasih Allah yang tak terbatas dan pengampunannya yang tanpa batas untuk mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari yang membawa pada keselamatan. Oke, next. Berikutnya. Ya. Ya. Permintaan Yesus pada gambar kerahiman. Lukiskanlah sebuah gambar tepat seperti yang engkau lihat ini. Dengan tulisan di bawahnya Yesus, engkau andalanku, I trust, aku percaya padamu. Tapi di Indonesia menjadi andalanku. Aku ingin supaya gambar itu dihormati, mula-mula di kapelmu, dan kemudian di seluruh dunia.
Aku berjanji bahwa jiwa yang menghormati gambar itu tidak akan binasa. Menghormati dalam arti berdevosi. Aku menjanjikan juga bahwa sudah sejak di dunia ini, ia akan mengalahkan musuh-musuhnya, khususnya pada saat kematian. Aku sendiri akan membelanya, bagaikan kemuliaanku sendiri. BAF nomor 48. Kalau BAF 48 ini, saya ingat jadi sang penyamun, perampok, pemberontak yang disalib bersama Yesus. Ada dua di kanan kiri. Yang satu masih ngeyel, yang satu masih egois, yang satu masih mengharapkan dia mencintai dunia. Yesus, kalau kau putra Allah, turunkan dari salib ini, turun. Dan juga aku pasti. Yesus tidak menanggapi kesombongan, ketamakan, kerakusan. Tetapi beda dengan penyamun yang di sebelahnya. Hai teman, kita memang layak disalib karena kita ini pembunuh, pemberontak, pemerkosa. Tapi lihat orang ini, tidak satu kesalahan pun. Disitulah letaknya orang ini merasa aku pendosa. Yang satunya merasa tidak berdosa. Maka Yesus sang kerahiman ini akan menanggapi yang sudah merasa berdosa. Yesus katakan apa? Hari ini juga engkau bersama aku di dalam Firdaus. Artinya apa? Engkau akan selamat. Kepada yang sebelah kiri, yang merasa dirinya masih egois, masih cinta diri, masih memperjuangkan kehidupannya di dunia itu, Yesus tidak mau menanggapi, maka berkat kerahiman tidak turun. Maka dikatakan, aku berjanji bahwa jiwa yang menghormati gambar itu tidak akan binasa. Aku menjanjikan bahwa sudah banyak di dunia ini akan mengalahkan musuh-musuh, khususnya pada saat kematian. Jadi sampai saat kematian pun, berbahagialah orang yang berdevosi dan percaya pada kerahiman. Sedangkan si perampok itu, saat-saat terakhir, dia mengakui dia berdosa dan Tuhan mengampuni. Tapi apakah kita harus tunggu sampai mati baru kita mengenal kerahiman? Tentu tidak. Tidak bisa menikmati kebahagiaan. Mulai dari sekarang, saat kita hidup dalam proses ini, kita harus percaya kepada sang kerahiman ini. Jangan tunggu nanti kita saat mati, detik-detik terakhir. Walaupun Yesus menjanjikan itu. Aku menghendaki gambar itu diberkati secara meriah pada hari Minggu pertama sesudah Paskah, dan aku menghendaki gambar dihormati secara publik, supaya setiap jiwa dapat mengenalnya. Nah, pada pesta kerahiman, gambarku sudah ada di dalam jiwamu. Aku merindukan adanya pesta kerahiman. Yang satu gambar secara fisik, gambar kerahiman, sedangkan pada waktu pesta kerahiman, gambarku sudah ada di dalam jiwamu. Ini menunjuk bukan lagi secara fisik, badani, tetapi secara spiritual. Kita harus memiliki semangat spirit dari kerahiman itu ada di dalam hati ini. Bukan di luar hati, tapi di dalam hati. Melalui gambar, kita berdevosi, kita mengadakan liturgi, ibadah. Tetapi selebihnya, gambar itu dihayati dari hari ke hari, masuk ke dalam hati, menjadi namanya spiritualitas kerahiman ilahi. Maka aku menghendaki agar gambar yang kau lukis dengan kuas itu diberkati secara meriah pada hari Minggu. Okay? Aku ingin bahwa gambar ini dipajang di depan umum pada hari Minggu pertama sesudah Paskah. Minggu itu adalah pesta kerahiman. Nah, sekarang kalau kaitannya dengan spiritualitas, apa yang dimaksudkan dipajang di depan umum pada hari Minggu pertama, bukan hanya gambar fisik, tapi bahwa setiap devosan kerahiman ilahi menunjukkan gambar itu melalui apa yang ada di dalam hati kita. Ketika hati adalah pusat kehidupan,
Hati sang kerahiman akan melahirkan pikiran yang rahim, pikiran yang baik, penuh kasih. Hati kerahiman sebagai pusat kehidupan kita akan membuahkan perasaan yang baik. Hati kerahiman akan membuahkan kata-kata yang baik, yang menyejukkan, bukan yang menghancurkan atau merendahkan. Hati kerahiman ilahi yang ada di dalam batin kita, jiwa kita, akan memancar dalam tindakan kita. Maka jangan seolah-olah letterleh, bahwa seolah gambar itu, nanti masalahnya ada yang boleh, ada yang tidak. Tidak usah ngomel kalau ada pastor yang memang tidak menghendaki gambarnya tidak dipasang. Bukan itu kalau kita lihat dari pesta kerahimannya. Karena ketika pesta kerahiman, Faustina dan Yesus mengatakan spiritualnya itu, gambarku sudah ada dalam jiwamu. Apa artinya sebuah gambar dibandingkan dengan hati para devosan yang masuk ke gereja pada waktu kerahiman itu? Bayangkan itu. Oleh karena itu jangan kita putus asa. Kita masing-masing harus menghayati gambar itu ada di dalam jiwaku. Terpancar dalam pikiranku, terpancar dalam perasaanku, terpancar dalam kata-kataku yang menyejukkan penuh kasih dan pengampunan, dan terpancar dalam tingkah lakuku, tindakanku. That is gambar kerahiman di dalam jiwa kita. Oke? Lebihnya apa lagi? Next. Ya, silakan. Mengapa Yesus diminta untuk dilukis dan minta agar gambar tersebut diberkati? Karena gambar tersebut dengan tulisan Yesus, engkau andalanku. Jesus, I trust you. Yesus, aku percaya padamu. Ini merupakan wadah yang diberikan Yesus kepada umat manusia yang mereka bawa ketika mereka datang dan memohon rahmat. Dalam penglihatan, Yesus meminta Santa Faustina untuk melukis gambarnya yang memancarkan sinar merah dan pucat atau putih, melambangkan darah dan air yang keluar dari lambungnya, serta menetapkan bahwa gambar itu harus diberkati pada hari Minggu. Maka makna gambar itu apa sih? Makna gambar itu melambangkan kasih, pengampunan, belas kasih Allah yang tidak terbatas. Sinar merah melambangkan darah yang dicurahkan untuk pengampunan dosa, sedangkan sinar yang pucat atau air putih melambangkan air yang membasuh jiwa dan memberikan hidup baru. Bapak Ibu, kenapa darah dan air? Kenapa tidak darah saja? Karena memang yang disebut darah di dalam arti medis ini, darah kita, itu bukan hanya darah yang merah saja, tapi mengandung air. Kalau airnya menguap, maka tidak tinggal jadi saren itu, didih itu, saren. Maka arti darah itu berarti mengandung sel-sel, memang darah dan juga air. Oleh karena itu, darah dan air melambangkan kehidupan yang baru. Maka kita diharapkan tadi, ketika proses dari alfa menuju omega, ketika kita dalam ketidaksempurnaan kita, keberdosaan kita, maka ketika kita memandang gambar kerahiman ilahi, kita percaya, Yesus kau andalanku, I trust you. Maka ini merupakan wadah yang diberikan Yesus kepada kita semua. Memohon rahmat ke sumber itu. Supaya apa? Diberikan kehidupan yang baru. Kehidupan yang penuh dengan kasih dan pengampunan. Sekaligus meninggalkan segala sikap sifat kita yang egois, sombong, benci, dendam,
diganti dengan kehidupan yang baru. Sekali lagi, darah dan air itu melambangkan membasuh jiwa dan memberikan hidup yang baru. Yohanes Paulus II mengatakan bahwa berbahagialah orang yang mengalami pembaharuan. Sebab ketika kita diperbaharui ada sedikit saja yang berbaru, kita akan menemukan kebahagiaan. Bayangkan kalau kita bisa berdevosi kepada kerahiman ilahi, lalu kita mengalami pembaruan diri, hidup yang baru, maka kita akan mengalami kebahagiaan yang terus-menerus, yang sejati berasal dari Allah, bukan dari dunia ini. Kebahagiaan, kesenangan dunia mengikat, tapi kebahagiaan yang diberikan oleh kerahiman ilahi membebaskan, memerdekakan kita. Itu bedanya. Tawaran, kesenangan, kebahagiaan yang ditawarkan dunia dengan yang ditawarkan oleh sang kerahiman ini adalah yang ditawarkan dunia, kebahagiaan atau kesenangan itu akan mengikat, bahkan membelenggu kita. Kita tidak merdeka batin kita. Tetapi kebahagiaan yang berasal dari kerahiman ilahi, sifatnya memerdekakan, membebaskan kita. Maka penetapan Hari Raya Kerahiman Ilahi oleh Yohanes Paulus II pada tahun 2000 menegaskan pentingnya kerahiman Allah dalam kehidupan manusia. Hari raya ini menjadi momen khusus untuk merenungkan dan menerima belas kasih Allah, serta memohon belas kasih-Nya bagi diri sendiri dan dunia. Yesus melalui gambar dan penetapan hari raya ini ingin menunjukkan bahwa kerahimannya tidak terbatas dan tersedia bagi semua orang tanpa memandang besarnya dosa. Ia mengundang semua orang untuk datang kepadanya dengan penuh kepercayaan. I trust you, mengandalkanmu, dan menerima pengampunan serta belas kasih. Maka di sini, Santa Faustina melalui buku hariannya menjadi perantara pesan kerahiman ilahi ini. Ia mencatat semua wahyu yang diterimanya dari Yesus. Termasuk apa? Permintaan untuk melukis gambarnya dan menetapkan hari raya kerahiman. Next, berikutnya. Sebab, mengapa Yesus memilih hari Minggu kedua Paskah sebagai pesta kerahiman? Sebab tadi sudah katakan, sebab antara sengsara, wafat, kebangkitan, dan oktav Paskah itu terjalin hubungan yang sangat erat, yaitu terwujudnya karya penebusan dunia. Maka hari Minggu Paskah kedua berhubungan erat dengan sakramen baptis dan sakramen rekonsiliasi, baptis dan pengampunan tobat. Mengapa? Keterkaitannya ada di mana? Paskah kedua atau Minggu Kerahiman Ilahi adalah perayaan khusus yang menekankan kasih dan kerahiman Allah. Itu Paskah kedua. Menekankan apa? Menekankan kasih dan kerahiman Allah. Maka pada hari ini, Paskah kedua itu, gereja merayakan pengampunan dosa dan rahmat yang diberikan Allah melalui Yesus Kristus yang telah wafat dan bangkit. Untuk apa? Menebus dosa-dosa manusia. Mengapa Yesus? Karena Yesus yang diutus oleh Sang Kerahiman Bapa untuk melaksanakan penebusan itu. Yesus, Sang Kerahiman Ilahi ini yang melaksanakan penebusan dosa-dosa manusia. Maka dengan demikian, Minggu Kerahiman Ilahi mengingatkan kita semua umat Katolik akan pentingnya menerima rahmat pengampunan melalui sakramen baptis dan rekonsiliasi, pengampunan tobat, serta untuk hidup dalam kerahiman Allah
dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, supaya konkret, dalam kehidupan sehari-hari, umat Katolik diharapkan untuk saling mengampuni, saling memaafkan, sebagaimana Allah telah mengampuni dosa-dosa mereka melalui Kristus. Sikap saling memaafkan, mengakui kekurangan diri, dan mengampuni orang. Dengan demikian, Minggu Kerahiman Ilahi mendorong umat Katolik untuk menghidupi ajaran Kristus tentang kasih pengampunan, baik dalam hubungan pribadi maupun dalam hubungan dengan sesama. Next. Berikutnya, Ed. Udah? Mengapa hari Minggu pertama sudah Paskah harus dirayakan sebagai pesta kerahiman? Tadi saya sudah mengupasnya beberapa ya. Oke, lanjut ya. Ya, lanjut saja. Ya, tadi kan apa sih oktav Paskah? Minggu Kerahiman Ilahi menutup oktav Paskah. Ya. 7 hari penting. Sehingga ada orang novena dan sebagainya, itu terus bermenung itu. Dengan sengsara, wafat, kebangkitan Yesus, selama seminggu orang bermenung betapa besar kasih pengampunan Allah. Sampai ia rela. Nah, itu dipuncaki dengan kerahiman. Pesta kerahiman mengingatkan umat kasih Allah untuk belas kasih. Ini menjadi dasar seluruh misteri Paskah. Kasih dan pengampunan. Maka devosi kerahiman ilahi mengajak umat untuk berdoa, mohon belas kasih Allah, serta berbelas kasih kepada sesama, dan percaya kepadanya yang telah berkorban itu. Nah, berikutnya adalah apa yang Yesus kehendaki pada pesta kerahiman ini. Apa sih maunya Yesus? Himpunlah semua orang berdosa dari seluruh dunia, dan benamkanlah di dalam lubuk kerahimanku. Ya, di dalam lubuk kerahimanku. Artinya apa? Pesan utama Yesus dalam Minggu Kerahiman Ilahi apa? Satu saja. Supaya semua manusia, supaya kita orang Katolik ini yang percaya kepadanya, mendapatkan pengampunan dan rahmat. Itu yang Yesus mau. Itu yang Yesus kehendaki pada pesta kerahiman. Hanya 2 itu. Mendapatkan pengampunan dan rahmat keselamatan. Yesus menghendaki agar umatnya datang kepadanya dengan segala dosa dan ketidaksempurnaan mereka dan menerima pengampunan rahmat-Nya. Jadi kalau orang datang pada kerahiman, merasa tidak berdosa, merasa dirinya sudah sempurna, lalu untuk apa? Yesus datang justru untuk kepada orang yang merasa berdosa, tidak sempurna, tetapi ingin berubah. Ingin berubah. Ingin berproses. Maka penyebaran devosi, Yesus juga meminta agar umat menyebarluaskan penghormatan kepada kerahimannya. Ini permintaan Yesus yang kedua. Sebarkan ini dengan cara berdoa, lalu dengan amal berbuat baik, dan mewartakan pesan kerahimannya. God is love. God is forgiveness. Forgive. Maka tanda dan simbol, Yesus menginginkan gambar kerahiman ilahi yang menunjukkan sinar merah dan putih dari hatinya untuk diberkati secara umum pada hari Minggu Kerahiman Ilahi dan menjadi simbol rahmat yang dicurahkan kepada dunia sekaligus pengampunan. Next. Berikutnya, Ed. Iya.
Sudah terlihat? Ya, apa Yesus kehendaki pada pesta kerahiman itu? Tadi sudah saya katakan ya. Oh, ini dari BHF 300 mau di skip dulu. Ya, mintalah kepada hatiku. Ya, aku sudah bicara tadi. Hatiku bersuka cita karena dijuluki sang kerahiman. Ya, umat manusia tidak akan menikmati damai sebelum berpaling dengan penuh kepercayaan kepada kerahimanku. Apa sih artinya berpaling? Mengandalkan dia sepenuhnya. Maka umat manusia tidak akan menikmati damai sebelum berpaling sepenuhnya percaya pada kerahimanku. Maka kita boleh beriman, tetapi apakah wajah kita, hati kita memang sudah memeluk, merasakan kerahiman ini atau tidak? Maka, betapa hatiku terluka karena adanya jiwa yang tidak percaya. Jiwa seperti itu mengakui bahwa aku ini kudus dan adil, tapi tidak percaya bahwa aku adalah sang kerahiman, yang tidak percaya akan kebaikanku. Roh-roh jahat pun memuji keadilanku, tapi tidak percaya akan kebaikan. Masih ingat, dosa yang tidak bisa terampuni adalah justru dosa melawan roh. Karena apa? Roh yang sedang meneruskan rencana keselamatan ini. Roh itu adalah roh kebaikan dan roh kebenaran. Roh cinta dan kebenaran. Roh karitas dan kebenaran. Maka kita bisa mengerti kenapa dosa yang tidak terampuni adalah dosa yang melawan roh. Karena dia, roh yang dicurahkan oleh sang kerahiman ini, waktu dia naik ke surga, hai manusia, aku mau naik ke surga kepada Bapa sang kerahiman ilahi ini. Tetapi aku tidak akan meninggalkan kamu sendiri. Aku akan mengutus Roh Kudus, roh karitas dan veritas, roh cinta dan kebenaran kepadamu. Maka sejak saat itu seharusnya sang kerahiman ini didukung oleh Roh Kudus, yaitu roh cinta dan kebenaran yang tidak lain adalah wujud dari kerahiman itu, yang sejak saat itu roh datang kepada kita, memimpin hati kita, pikiran kita, perasaan kita, kata-kata kita, dan tindakan kita dengan roh karitas dan veritas, roh cinta dan kebenaran. Kebenaran itu adalah kebenaran ilahi. Itu yang Tuhan Yesus mau, supaya kita juga mengikuti roh karitas dan roh veritas ini, roh cinta dan kebenaran. Karena roh cinta dan kebenaran juga sesuatu perwujudan kerahiman. Bapa adalah kerahiman ilahi yang menginginkan, merencanakan keselamatan. Lalu dia mengutus Yesus, sang kerahiman itu, melaksanakan penebusannya. Belum selesai, karena dunia masih ada. Roh Kudus meneruskan karya keselamatan. Meneruskan. Dengan apa? Dengan karitas dan veritas. Maka berbahagialah orang yang berdevosi kepada kerahiman, lalu setiap hari dipimpin oleh roh cinta dan kebenaran. Maka orang itu yang mengatakan, gambarku sudah ada di jiwamu, artinya apa? Roh karitas dan veritas ada di jiwamu, maka cinta dan kebenaran, kasih dan kebenaran akan memimpin kamu untuk mewartakan kasih pengampunan kepada orang lain. Hatiku bersuka cita karena dijuluki sang kerahiman. Maka maklumkanlah bahwa kerahiman adalah sifat Allah yang paling tinggi. Kerahiman adalah mahkota segala karya tanganku. Next, berikutnya. Ya, ini yang terakhir, Romo. Yesus ingin agar pesta kerahiman ini menjadi tempat pengungsian dan pernaungan bagi semua jiwa, khususnya bagi para pendosa. Ya. Apa arti pengungsian sih? Yesus ingin agar kerahiman ini menjadi tempat pengungsian dan pernaungan bagi semua jiwa. Orang yang berdosa itu akan mengalami kegelapan.
orang yang mengalami kegelapan, mengalami ketidakteraturan hidup. Sebenarnya dosa itu apa sih Bapak Ibu? Dengan kata lain, dosa bukan hanya melawan kehendak Allah. Dosa adalah hidup di dalam ketidakteraturan. Kalau kita memahami bahwa dosa itu adalah dosa adalah ketidakteraturan hidup, maka kita lihat pada waktu Adam dan Hawa. Adam dan Hawa pada waktu diciptakan, semuanya serba teratur. Pohon-pohon, buah-buah, binatang, semua baik, rukun, damai, sejahtera. Tidak ada binatang buas yang menggigit yang lain. Semuanya hidup berdampingan. Ciptaan Allah bagus, hebat, baik. Semuanya teratur. Termasuk satu jangan dimakan ya. Buah yang terlarang itu jangan dimakan. Itu termasuk keteraturan. Allah jangan itu. Semua boleh dimakan kecuali satu. Tetapi Adam dan Hawa memilih yang tidak teratur. Apa yang sudah diatur baik oleh Allah, dilanggar oleh Adam dan Hawa. Maka dosa sebenarnya dalam artian hidup sehari-hari adalah ketidakteraturan kita. Kalau ada orang yang menjambret, ada orang merampok, orang membunuh, orang memperkosa, itu adalah orang yang tidak teratur hidupnya. Kenapa? Dia tidak mau dipimpin oleh tadi, roh karitas dan veritas, roh cinta dan kebenaran Allah. Maka hidupnya tidak teratur. Ketika orang tidak teratur, maka semakin tidak punya tempat. Kemana saja dia pergi, akan dikejar-kejar oleh rasa salah, rasa dosa, rasa takut, rasa cemas. Nah, pada saat itulah kerahiman mengatakan, Yesus ingin agar pesta kerahiman ini menjadi tempat pengungsian orang-orang yang mengalami kecemasan, orang mengalami ketidakteraturan hidup, orang yang sedang mengalami kegelapan dosa. Maka kerahiman adalah menjadi tempat pengungsian, tempat bernaung untuk semua jiwa. Sangat menyejukkan kata-kata ini. Oleh karena itu, mari kita lakukan, kita hayati, kita lakukan. Kepada siapa kita bernaung? Kalau tidak kepada Dia yang kita andalkan. Kepada siapa kita mau mengungsi? Kalau tidak kepada Dia yang bisa mencintai dan mengampuni kita. Sang kerahiman itu. Mungkin sampai di sini dulu ya, Eti ya. 40 Oke, saya stop share screen. Ya, terima kasih banyak Romo Budi. Demikianlah Bapak Ibu pemaparan yang begitu menarik. Begitu bisa kita hayati, betul ya Bapak Ibu ya? Kita bisa menjadi lebih jelas, malah semakin jelas apa makna gambar dan pesta kerahiman. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, mungkin banyak yang Bapak Ibu setelah mendengar pemaparan ini ingin bertanya. Untuk itu kami persilahkan chat ya, tulis di chat, nanti akan kita bacakan. Tetapi izinkan sekarang ini saya akan memandu untuk beberapa pertanyaan yang akan ditujukan kepada Romo Budi. Mudah-mudahan kita juga semakin jelas dan memahaminya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Baik Romo Budi yang terkasih, pertanyaan yang pertama. Pada gambar kerahiman tadi sudah dijelaskan memang, dan kita sudah melihat bahwa tampak sinar merah dan pucat. Apakah makna kedua sinar tersebut dan apakah ada dasar biblisnya? Kalau tadi Romo Budi maknanya pasti sudah, tetapi saya lebih menekankan apakah ada dasar biblisnya. Demikian Romo. Ya, baik. Kalau dalam ajaran gereja, gereja Katolik, bahwa gambar suci berfungsi untuk sarana mendekatkan diri kepada Allah.
membantu untuk mengingat dan merenungkan kalian. Dalam perjanjian lama, Allah sendiri sudah memerintahkan dan mengizinkan pembuatan lambang-lambang, seperti contohnya ular tembaga misalnya ya, yang menunjuk pada keselamatan. Saya tidak hafal ayat-ayatnya, tetapi secara biblis ada. Gereja mengajarkan bahwa gambar suci berfungsi sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka kalau ada gambar kerahiman ilahi, termasuk gambar suci ini, yang fungsinya apa? Sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya tadi saya bilang ya, saya selalu, di mana saya pindah, selalu satu ini, karena saya devosi kepada hati kudus Yesus, selain pada kerahiman pasti, yang kedua pasti menghormati papa mama ini. Ya, papa mama. Nah, maka gereja juga mengizinkan, ada banyak gambar. Kalau kita dalam lihat sejarahnya, ada banyak ikon-ikon gambar-gambar suci yang digambar oleh para pendahulu gereja. Ya. Jadi dasar biblisnya ada. Di dalam perjanjian lama pun, ajaran gereja ada, dalam kitab suci ada, perjanjian lama, Allah sendiri sudah memerintahkan, Allah yang memerintahkan dan mengizinkan pembuatan lambang-lambang seperti ular tembaga yang menunjuk pada keselamatan. Jadi ada dasar biblisnya ya. Cuma saya tidak bisa menunjuk ayat-ayatnya, tetapi gereja kitab suci ada. Okay. Baik, terima kasih Romo. Pertanyaan selanjutnya yang sering juga pada saat kita sedang berkumpul di dalam devosan sebagai seorang devosan kerahiman ilahi, suka bertanya Romo, gini, apakah gambar yang tadi dikatakan bahwa sebagai wadah, mana kalau kita harus datang kepada, mohon kepada rahmat kerahiman, itu harus dibawa ketika seorang memohon rahmat kepada Tuhan. Nah, mohon dijelaskan Romo, apa ya maksudnya konkretnya, sederhananya tuh gimana, maksud bahwa gambar adalah sebagai suatu wadah yang harus dibawa ketika seorang memohon rahmat kepada Tuhan. Demikian Romo. Ya, buat saya seperti gambar Yesus yang saya hormati, saya devosi kepada hati kudus Yesus. Sama saja ketika saya juga punya gambar kerahiman di sini yang Eti beri kepada saya, itu adalah tempat di mana wadah tempat kita bisa mencoba merenungkan, menghadirkan, menghayati kekayaan kerahiman itu. Ketika saya melihat gambar Papa Mama ya, saya tidak kelihatan ya. Ditaruh di depan. Tuh, ya, kelihatan. Ya. Saya setiap kali duduk lalu seperti ada suatu tempat di mana hati saya, wadah saya ini ada suatu ruang untuk mengenang Papa Mama. Sehingga kadang-kadang saya menjadi terkenang. Kita ingat ya, Eti ya, Papa Mama kita orang yang ulet ya. Orang yang tahan bantingan. Sehingga pada waktu saya mengalami itu sulit banget ya, capek sekali ya, banyak pekerjaan gini. Seperti mau putus asa, ketika memandang wadah itu seperti ada sesuatu. Jangan begitu, kamu anakku loh. Masa mau putus asa? Kamu anakku, lihat dulu Papa Mama. Banting tulang kerja. Sampai kapanpun juga, sampai selesai. Tidak pernah pekerjaan tidak tuntas. Itu contoh wadah, itu baru Papa Mama loh ya. Itu baru Papa Mama. Sekarang kalau saya memandang kerahiman, bayangkan tak terbatas berapa kali lipat dengan saya memandang Papa Mama saya. Itu bukan jimat loh ya, tetapi ada wadah. Aku jadi ingat, mengenang, oh ya, Papa Mamaku dulu orang yang teratur, rajin, disiplin, tahan bantingan, masa saya mau mengalah? Nah, menjadi menguatkan. Apalagi sang kerahiman. Kalau saya sedang, brengsek orang itu melukai saya, menjengkelkan,
Gue mau balas ini orang ini. Pada saat itu, memandang sang kerahiman dan menjadi wadah tempat kita tadi mau membalas dendam, benci, maka ketika memandang itu, kita diubah. Ampuni, ampuni, ampuni. Menjadi oase. Oase tahu? Di padang pasir yang haus, kering, ada oase, baru pun kecil, sekolahan kecil, tapi itu akan bisa membuat kehidupan yang baru. Maka wadah itu adalah seperti oase. Di padang gurun, orang berjalan dengan onta kepanasan, air habis, mati pasti kalau tidak ada air. Maka ketika dia melihat ada, di sana ada oase, ada harapan baru. Orang yang tadinya putus asa, dia bergerak untuk sampai kepada oase itu. Oase itu hanya sebuah gelombang kecil, selokan kecil, tempat yang kecil, tapi ada mata airnya. Tidak besar, tapi sudah menimbulkan tempat yang baru. Di situ dia mengambil air, aku masih hidup. Aku bisa meneruskan perjalananku. Wadah itu seperti itu. Ketika saya mau membenci orang, mendendam orang, tertutup hati ini, maka ketika ada wadah sang kerahiman, di situ kita bernaung, di situ kita mencoba menggali, sehingga kita diubah. Diubah yang tadi mau dendam, benci, keras, menjelekkan, menjadi kata-kata yang baik, mengampuni. Maka ada damai di situ. Itu disebut menurut saya dalam artian wadah, maka seperti oase menurut saya. Wadah itu oase. Masuklah ke situ, masuklah ke dalam sang kerahiman. Biarkan hati yang panas ini menjadi sejuk. Biarkan hati yang sombong ini menjadi rendah hati. Biarkan hati yang palsu ini menjadi dibuat sejati. Kemana? Ada wadahnya, sang kerahiman. Maka leburlah nanti. Leburlah di dalam hatiku. Maka kamu akan merasakan rahmat yang berlimpah. Oke? Berarti Romo, itu seolah-olah menjadikan suatu spirit yang ada di dalam jiwa kita. Dikala kita benar-benar di titik nadir karena kesulitan, badai kehidupan yang terus, itu menjadikan suatu oase. Bahwa jangan sampai kita putus asa karena yang Maha Rahim. Seperti itu kurang lebih. Oke. Maka dosa sebesar apapun juga tidak jadi masalah buat sang oase, sang wadah ini. You mau berdosa kayak apa? Contohnya kan yang si perampok tadi yang disalib. Dosanya sudah nggak terhitung lagi. Tapi begitu dia merasa, kita ini pantas, kita penjahat. Tapi lihat Yesus, kesadaran saya ini penjahat, saya ini berdosa, itu yang sulit untuk manusia. Karena kesombongannya. Kita selalu sering ditutup oleh kesombongan. Sadar atau tidak sadar. Seringkali justru tidak sadar. Maka wadahnya adalah sang oase ini. Sehingga yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta melihat, yang tuli mendengar. Itu wadahnya adalah sang kerahiman. Oke, berarti seperti yang tadi dijelaskan oleh Romo Budi di dalam pemaparan, bahwa kita memang benar-benar harus menjiwai gambar tersebut, harus hidup dalam diri kita. Bukan hanya secara fisik gambar itu saja, tetapi benar-benar hidup dalam jiwa. Begitu ya Romo ya? Ya, ada dua gerakan selalu ya. Ketika saya sebagai misionaris Hati Kudus MSC, spiritualitas saya adalah spiritualitas Hati Kudus Yesus. Kami berdevosi kepada Hati Kudus Yesus. Maka apa? Setiap Kamis kita berdevosi, salve, adorasi. Ibadat, devosi itu penting juga. Tetapi kami tidak berhenti di liturgi. Tidak berhenti pada gerakan liturgis. Tetapi menjadikan spiritualitas Hati Kudus Yesus menjadi the way of life, menjadi gaya hidupku. Maka sang kerahiman, kita boleh dan harus berdevosi liturgis. Koronka, ada gambar, ada novena, itu semua liturgis. Tapi ingat, Faustina dan Yesus
tidak hanya stop sampai di situ. Maka dikatakan gambarku sudah ada di dalam jiwamu. That is spirituality of the kerahiman ilahi. Dua ini, Bapak Ibu, jangan kita berhenti di liturgis, tapi justru yang lebih hidup adalah supaya gambar kerahiman itu ada di dalam hati kita. Yang pikiran kita adalah pikiran yang penuh belas kasih dan pengampunan. Perasaan kita adalah perasaan yang menyejukkan, kata-kata yang benar, jujur, dan tindakan kita tindakan yang penuh belas kasih. Nah, itu yang harus kita proses dari alfa menuju omega. Oke, baik. Kembali lagi saya ingatkan kepada Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, silahkan ditulis di dalam chat, gitu ya. Tapi sebelumnya, izinkan kembali lagi, Romo, saya ingin bertanya, bagaimana kita bisa memaknai gambar kerahiman yang kita simpen di dompet? Karena ada juga loh, yang nyimpennya itu di dompet, di saku, gitu ya. Nah, sebenarnya atau selayaknya bagaimana sih, Romo? Karena juga ada yang menganggap bahwa ini sesuatu yang jimat, dalam tanda petik ya, jimat. Nah, bagaimana meluruskan ini? Silakan, Romo. Kalau menyimpannya itu kan bisa di mana-mana, yang penting yang baik ya. Saya bisa nyimpan di tempat tidur, dikasih bingkai ya. Bisa saja di dompet, ada foto yang kecil, papa mama, bisa saja begitu. Gambar Yesus bisa saja di dompet, asal dompetnya itu baik, ya. Dirawat dengan baik. Tetapi ketika berkaitan dengan jimat, nah ini, kalau sudah berkaitan dengan jimat, ini muncul seolah-olah ada suatu magic. Ya, ada suatu magic. Gambar itu mempunyai suatu kekuatan. Nah, beda antara hormat dan menyembah. Kalau jimat, itu sudah larinya menyembah kita. Kalau gambar, hormat. Tetapi ketika dengan spiritualitas, itu kita menyembah. Ya. Jadi, kalau jimat seolah-olah itu punya kekuatan seperti batu hitam atau akar bahar, sehingga disembah-sembah. Ya. Seolah gambar itu mempunyai suatu, bukan itu. Tapi spiritualitasnya itu yang mempunyai kekuatan. Jadi kalau saya berdevosi kepada kerahiman ilahi, sudah ada kok gambar itu di dalam jiwamu, itu yang membuat kita itu ada di situ. Itu yang akan membuat kita mengubah hidup kita, mengubah orang lain. Maka seringkali kalau kita berdevosi kepada kerahiman ilahi, secara liturgi oke, karena itu sarana juga supaya kita bersama-sama menggali. Ada pembelajaran, etik pembelajaran, BHF, BAF, itu penting, itu harus, itu namanya proses. Tapi jangan lupa prakteknya ini. Nah, prakteknya ini yang menjadi the way of life, menjadi gaya hidupku. Menjadi the way of life. Aku seperti ini, warnaku seperti ini. Nah, sekarang gini, ketika kita liturgi, 1000 kali liturgi, berdevosi, tetapi perbuatan kita tidak memancarkan kerahiman, what's wrong? Ada apa? Kita boleh sujud 1000 hari, tapi ketika pulang, kita lalu marah-marah, dengki, sombong. Lalu what's wrong? Di mana di sini? Barangkali yang spiritualitas ini itu belum sampai. Nantinya kalau terlalu sangat devosional liturgis, yang bisa menjadi magic tadi. Padahal Yesus tidak maksudkan itu. Aku ingin hatimu hati yang berbelas kasih, mengampuni, titik. Kok jadi larinya magic, kekuatan, dan sebagainya. Bukan itu. Kekuatan ada di dalam hati kita. Ketika sang kerahiman ada di dalam hati kita, kita punya kekuatan yang melebihi kekuatan apapun juga. Ya. Baik, terima kasih. Semoga kita semua juga menjadi jelas, menjadi clear gitu ya, bahwa bukan dalam tanda petik jimat. Terima kasih banyak Romo, penjelasannya sangat
lugas, jelas gitu ya. Gitu. Terus pertanyaan lanjutnya, Romo, mungkin kita bisa selingin kalau tadi adalah tentang gambar gitu ya, karena waktu juga, maka mari saya akan bertanya tentang pesta kerahiman. Romo, pesta kerahiman kan tadi dirayakan pada Minggu Paskah kedua, sesuai pesan-pesan Yesus di dalam BHF. Apakah juga ada dasarnya dalam kitab suci, Mo? Dasar biblisnya. Ya, dalam Yohanes kan juga katakan hal tentang hukum kasih seperti itu kan. Kalau bilang inti dari kerahiman itu apa sih? Belas kasih Allah kan. Ya. Lalu biblisnya hukum utama kita apa? Kasihilah kasihilah Allahmu dengan segenap jiwa ragamu dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu jalan biblisnya itu. Kerahiman kan sama. Kasih, pengampunan, pengorbanan. Ketika ada kasih, pasti orang mau berkorban. Untuk apa? Orang lain lebih baik. Maka dasar Biblia jelas cinta kasih Allah. Hukum utama malah menurut saya begitu. Kasihilah Allahmu dengan segenap jiwa dan kasihilah sesamamu. Kasihilah sang kerahiman ilahi ini dengan segenap jiwamu. Dan kasihilah sesama seperti aku telah mengasihi dan mengampuni sesama. Seperti itu sebelah intinya. Oke? Ya, terima kasih. Saya melihat di chat ada pertanyaan Mo dari Ibu Erlin. Maaf Romo, di BHF, kalau tidak salah, Yesus berkata kepada Santa Faustina bahwa gambar kerahimanku sudah ada di dalam hatimu. Apakah ini boleh sebagai wadah juga? Boleh disebut sebagai wadah juga, Mo? Itu pertanyaannya. Ya, itu betul sekali. Sekali katakan hati, jiwa, itu kan kata-kata Yesus sendiri. Toh? Hatimu, jiwamu. Ini wadah nih. Wadah itu hati. Hati itu pusat kehidupan ya Bapak Ibu. Bukan intelektual. Kalau intelektual menjadi pusat pemikiran, maka dia menjadi seorang pemikir. Belum tentu pemikir mempunyai belas kasih. Belum tentu. Banyak orang pinter, tapi orang pinter yang tidak bisa mengasihi. Tidak bisa mengampuni banyak. Pusat kehidupan bukan pada tubuh. Banyak orang yang tubuhnya kuat, sehat, tapi belum tentu dia bisa mengasihi. Malah dia yang sehat malah bisa menjajah yang lain. Tetapi pusat kehidupan adalah hati. Maka disitulah wadah sang kerahiman itu ada di hati. Harus hidup. Ketika saya belajar kitab suci di seminari Pineleng, 7 tahun saya belajar di sana, kitab suci. Di situ kitab suci berjarak dengan saya. Di situ kitab suci saya pikirkan, bukan saya imani. Saya berpikir. Saya mencoba belajar kitab suci untuk menjawab pertanyaan waktu ujian. Kalau tidak bisa menjawab ujian, saya gagal. Sehingga pada waktu itu, kitab suci yang saya pelajari sebagai objek ada di luar diri saya. Maka saya belajar dari A sampai Z, diuji saya lulus. Tapi apakah Yesus hidup? Enggak. Apakah saya lulus? A. Tapi kapan Yesus menjadi hidup? Ketika saya di novisiat, mengajar para frater, banyak meditasi, kontemplasi, retret agung. Di situ ternyata setiap ayat sabda adalah subjek. Yesus yang pribadi, Yesus yang menyapa aku. Waktu di seminar, Yesus yang saya pikir, ketika saya meditasi kontemplasi, Yesus yang hidup, yang pribadi. Mana yang mengubah? Yang lebih banyak mengubah mana? Pikiran perlu, pengetahuan tentang kerahiman perlu, tapi yang banyak mengubah adalah ketika sang kerahiman menjadi subjek, menjadi pribadi, menjadi personal. Dan wadahnya itu ada di hati kita.
ketika buku BHF yang sekian banyaknya dipelajari, boleh. Eti itu ngajar, nggak salah. Yang lain juga banyak pengajar. Loki juga saya tahu mengajar. Itu menggunakan pikiran. Boleh, karena itu harus pakai pikiran. Mengajar, dilihat, dianalisa. Tetapi apakah hidup? Nanti dulu. Hidup harus perlu masuk ke wadah. Wadahnya di mana? Hati. Mengerti ya? Dirasakan. Waktu saya mengampuni orang, rasanya damai. Nah, itu wadahnya itu. Waktu saya nggak mengampuni orang, kamu gini, dendam, nggak damai, ya itu hati kita di situ wadahnya. Nah, kerahiman itu bisa menjadi objek, bisa menjadi subjek. Kita belajar, kita menganalisa, tapi kita menghidupi, menghayati. Dia yang hidup. Oke, Bu Erlin, sudah jelas, Bu? Mudah-mudahan ya, jelas ya. Oke, Romo, berarti dalam penjelasan yang terakhir ini sangat penting buat kita untuk benar-benar menghayati. Bukan hanya di dalam pikiran, tapi benar-benar hidup dalam kehidupan sehari-hari. Cara praktisnya bagaimana, Mo? Karena salah satunya mungkin Romo pernah mengajarkan kepada saya tentang life experience. Bolehkah diterangkan, Romo? Tentang apa ini tadi putus suaranya? Life experience. Ya. Kan tadi dikatakan bahwa kita tidak hanya teori saja. Betul, itu butuh, penting, betul gitu ya. Tetapi bagaimana itu bisa mengubah kita menuju kesempurnaan kalau itu bisa hidup di dalam diri kita. Bagaimana? Mungkin ini salah satu alat seperti yang Romo ajarkan kepada saya, yaitu life experience. Mudah-mudahan. Ya, langkah ini bisa mengubah kita, karena kita bingung ya, kok sudah belajar, nggak berubah-ubah kita ya. Sudah berdevosi, kok nggak berubah-ubah ya. Sudah ke gereja, udah ngaku dosa, kok nggak berubah-ubah ya. Kan seringkali begitu ya Bapak. Maka saya pun kalau di kamar pengakuan, Romo, dosa saya fotokopi sama bulan-bulan yang lalu. Romo, dosa saya fotokopi. Nah, tapi kan waktu itu saya bukan Romo Budi, toh saya lagi menjadi Yesus, ya paling ya enggak apa-apa, diampuni saja. Tapi kan dari situ berarti apa? Kok dosa berulang-ulang sih itu terus sih? Lalu kok nggak berubah-ubah sih? So, saya memberikan 4 langkah yang saya pernah belajar, saya berikan kepada Eti dan saudara-saudara saya. Yang paling penting, kita di mana sih kita hidup? Live experience. Sehari-hari ada 1001 pengalaman hidup. Suka dan duka, untung dan malang, sehat dan sakit, dipuji dan dibenci, dicinta dan dibenci, dipuji dan dihina, semua ada di situ. Itulah live experience. Nah, yang kedua ini, kalau kita tidak pernah yang punya yang kedua, yang disebut awareness, deep awareness. Deep awareness itu wadah tadi, hati. Deep awareness. Kalau saya sadar, maka semua pengalaman hidup, live experience, disadari dengan cahaya kerahiman ilahi, maka tidak ada peristiwa di bawah yang tidak berguna. Disakiti pun, dihina sekalipun. Kalau kita sadari dengan cahaya kesadaran kerahiman ilahi, itu yang akan mengubah kita. Cuma seringkali orang tidak mau menggunakan kesadaran, menggunakan cahaya kerahiman ini sebagai wadah. Sehingga yang ada apa? Orang hidup dari perasaannya aja. Like or dislike. Suka atau tidak suka. Orang tinggal terus di kubangan live experience. Maka seringkali orang capek hidup itu. Seolah masalah ada terus. Tapi coba, sekarang dengan adanya kerahiman ilahi ini, tadi istilah wadah tadi, sadarilah setiap peristiwa kehidupan, Allah ada di situ. Kerahiman ada di situ. Maka kalau kita sadar, tidak ada peristiwa yang tidak membawa kepada pertumbuhan.
Maka yang ketiga disebut growth, tumbuh, growth, tumbuh. Life experience yang disadari dengan cahaya kerahiman ilahi yang kita hayati akan membuat kita tumbuh menjadi baik, tumbuh menjadi benar, tumbuh berkembang menjadi orang yang pencinta dan pengampun. Nah, kalau sudah growth, setiap pertumbuhan, setiap pembaruan sedikit pun, menurut Yohanes Paulus selalu ada happiness. Maka di sini kita belajar bahwa kerahiman ilahi jangan hanya di kubangan pertama saja. Oh iya, liturgi, ya udah, ibadat ini ya sudah. Tapi disadari bahwa dalam setiap peristiwa pengalaman hidup sehari-hari, sinarilah, sadarilah dengan cahaya kerahiman ilahi. Bapakku rahim. Maka di situ kita akan tumbuh, growth. Dan setiap pertumbuhan, tadi proses dari ketidaksempurnaan menuju kesempurnaan, itu bukan instan, tetapi dari titik ke titik maju ke depan. Nah, di situ kita akan menemukan happiness. Happiness yang sementara kecil-kecil, sampai akhirnya pada happiness yang abadi bersama Allah. Bahayanya apa, Bapak Ibu? Bahaya di dalam proses alfa menuju omega, dari ketidaksempurnaan, proses kepada kesempurnaan, ada dua, menurut Teilhard de Chardin, seorang filsuf, antropolog, psikolog. Bahayanya dalam proses ini adalah, pertama, stagnasi, mandek. Saya tidak berkembang lagi, saya tidak bertumbuh lagi. Yang kedua, bahaya kedua adalah regresi, aku mundur. Jadi setiap orang yang berdevosi kepada kerahiman ilahi, ingat, dia bisa mandek loh. Bahkan bisa mundur dari sang kerahiman ini. Tapi yang lain dengan tekun tetap maju. Istilahnya timek-timek, melaku timek-timek, maju sedikit demi sedikit. Tapi tetap ada kesadaran, ada ketumbuhan, ada happiness. Life experience dicahayai dengan kesadaran kerahiman ilahi akan menumbuhkan hidup kita, mendewasakan kita, dan itu akan membuat kita happiness. Itu kira-kira. Ya, bagus sekali Romo. Jadi memang benar-benar kita harus sadar bahwa, dan benar apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa dia sendiri meminta tulisan di bawah gambar itu, Yesus, engkau andalanku. Berarti dalam kehidupan kita, kita harus selalu mengandalkan Tuhan ya. Begitu ya Romo ya? Ya. Nah, Romo, ada dari Ibu Erlin nih, hanya penjelasan lagi pertanyaan tadi. Jadi, wadah dalam hati bisa dimaksud sebagai wadah dari gambar yang kita bawa kemanapun kita pergi. Ya, itu betul. Liturgis ada gambar bagus. Di tempat saya ini banyak banget, saya juga punya tuh. Ada gambar di tempat saya. Bukan gambar itu yang saya bawa kemana-mana. Itu bisa dijual nanti malah. Tetapi gambar yang di dalam hatiku ini yang tadi memancarkan cahaya putih dan merah tadi. Di mana gini, hidupku harus bisa menghidupkan orang lain. Itu kerahiman. Apakah hidupku bisa menghidupkan orang lain atau tidak? Itu kerahiman. Tapi kalau hidupku mengkerdilkan orang lain, hidupku menelangsakan orang lain, hidupku menyengsarakan orang lain, berarti kerahiman itu belum ada di dalam hati ini. Sekalipun 1000 kali kita berdevosi, belum ada di dalam wadah hati ini. Kalau kerahiman ada di dalam wadah ini, hidupku untuk menghidupkan orang lain. Mereka yang kecil, yang tak berdaya, dihidupkan oleh kita. Lalu yang kedua apa? Forgiveness. Aku mulai bisa mengampuni orang, mengikhlaskan mengampuni. Memang mengampuni tidak akan menghapus peristiwanya di masa lalu. Tapi dengan mengampuni, kita membuka rahmat yang lebih besar ke depan. Seperti siapa? Kalau kita mengampuni orang,
kebencian, dendam, itu hilang. Hati kita terbuka. Ruang yang tadinya diisi dengan sampah-sampah menjadi dibersihkan, dibuang, kosong. Lalu ruang yang kosong untuk siapa? Untuk Sang Kerahiman masuk. Tapi kalau hati kita belum bisa mengampuni, banyak membenci, banyak mendendam, banyak iri hati, tidak ada ruang. Ketika tadi wadahnya adalah hati, Sang Kerahiman ini mau masuk, Budi, aku mau masuk di hatimu, kok penuh hatimu sih? Penuh apa itu? Oh iya, ini masih dendam, ada benci, ada kesombongan. Ayo dong, dibuang dulu, diurus dulu, bertobat dulu. Nah, di situ baru diganti dengan ruang. Seringkali yang membuat kita tidak mampu memancarkan kerahiman adalah hati kita penuh dengan sampah-sampah dunia ini. Maka caranya dengan apa tadi? Live experience, awareness, kesadaran untuk bertobat, kesadaran untuk memohon ampun, kemudian tumbuh dan happiness, bahagia. Oke, baik. Romo, ternyata di chat ada dari Ibu Asteria. Pertanyaannya gini, Romo. Romo, mohon dong lihat lagi gambar hati kudus Yesus. Terima kasih, Romo. Oh, yang saya punya ya? Ya. Ibu Asterina, Ibu Asteria, sorry. Itu Ibu, silakan loh Ibu, kalau mau buka mic untuk berdiskusi ataupun ngobrol langsung, silakan loh. Karena ini adalah acara untuk tanya jawab. Silakan. Ibu Asteria. Iya Bu Eti, terima kasih Romo, sudah jelas gambarnya. Karena saya juga sama Romo berdevosi. Jadi saya mau nyimpen foto itu juga. Hati Kudus Yesus, cuman saya bingung gambarnya. Terima kasih Romo, Bu Eti. Yo, terima kasih Bu Astria. Baik, terima kasih. Halo Romo, Mas, apakah terpental? Halo Romo Budi, Bu Vivi, Bu Romo Budi, masih ada atau terpental ya? Ya, Halo? ada. Oh, ada. Oke, ya. Baik. Pertanyaan lanjutan. Romo, apakah pesta kerahiman Allah dikaitkan oleh Yesus dengan kewajiban melakukan suatu karya belas kasih? Boleh dijelaskan, Romo, kaitannya? Ada banyak ya di dalam kitab suci, apa artinya iman perbuatan, seperti tong kosong yang berbunyi nyaring. Begitu, kalau kita berdevosi ada dua, liturgis dan spiritual. Dua-duanya ini two in one. Kalau orang berdevosi mati-matian, tapi spiritualitasnya tidak mati-matian, boleh ditanya itu. Berarti dia masih menghayati dalam arti tataran liturgis. Tetapi kalau yang sudah menjadi two in one, Pris, ya, Romo Budi terpental. Internetnya jelek ya. Pak Loki, betul ya Pak? Romo Iya, Budi. sebentar. Iya, terpental. Sepertinya terpental. Ya, kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Nah, sambil mengisi kepada Bapak Ibu, silahkan dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih ada di dalam benak Bapak Ibu. Boleh di chat gitu ya, atau boleh kok langsung buka mic masing-masing untuk bertanya. Sambil menunggu Romo. Ya, tadi saya bilang ya. Oh ya, tadi terpental nih Romo. Ya, intinya selalu bahwa ada dua gerakan liturgis yang harus kita lakukan, tapi jangan lupa spiritualnya juga harus dihayati. Seorang devosi semakin liturgis, tapi juga harus menghayati harus muncul di dalam perbuatan. Maka seorang devosan kerahiman ilahi,
dia juga harus mempunyai the way of life, gaya hidup yang mengasihi, mengampuni, mau berkorban, harus nyata itu. Kalau enggak berarti kita harus baru satu sisi ini, satu sisi. Ya. Oke, baik. Romo, di dalam buku BHF kan dikatakan ya bahwa Yesus sendiri memohon kepada para imam untuk merayakan ataupun berkhotbah tentang kerahimannya, khususnya pada pesta kerahiman, itu minggu pertama setelah Paskah. Nah, Romo, tapi pada prakteknya, dalam kenyataannya, banyak Romo yang di paroki-paroki tertentu yang tidak mau. Bagaimana sikap kita, khususnya kepada para devosan ini? Apa yang bisa dihimbau, Mo? Aku pernah begini ya, ini pengalaman loh ya. Kita lihat pada waktu Jumat jam 3 Jalan Salib, ingat ya, jam 3 Jumat Agung itu kan dari sejak gereja awal itu kan Jumat Agung kan selalu dalam satu pekan suci kan jam 3 itu kan yang namanya ibadat itu kan sudah turun-temurun. Ini saya baru mengatakan kenapa kadang-kadang kita jangan sampai kita berlebihan. Nah maaf nih, sekali waktu saya lihat ada seorang ibu yang, Romo, saya mau mengadakan misa sendiri. Yang sebelah kanannya gereja, sebelah kirinya aula. Ini bayangkan itu. Anda, saya sebut saja kemakmuran itu. Gereja sama aula itu dempetan, cuma beda gang. Saya bilang, kenapa? Karena harus ada gambar. Sehingga kami mau mengadakan sendiri. Sementara di gereja orang Jumat Agung. Saya bilang, nah yang kayak gini-gini nih yang membuat orang antipati. Terlalu fanatik, terlalu letterleh. Padahal Jumat Agung itu adalah suatu perayaan kerahiman yang kita rayakan bersama-sama. Hanya karena gambarnya tidak ada, lalu dia mau membuat sendiri. Nah, yang punya gereja Romo Paroki, dia mau pakai aula gambar kerahiman dipasang, karena harus sah kalau ada gambarnya. Nah, yang kayak gitu-gitu loh menurut saya. Maka saya senang tuh. Kalau pemahaman malam ini, pindahlah gambar itu di dalam hatimu. Maka tanpa gambar di gereja, gambar itu ada di dalam dirimu. 100 orang devosan ilahi memiliki pancaran lebih daripada satu gambar mati yang ada dipasang. Artinya apa? Saya lebih menginginkan devosan ilahi itu cara berpikir, cara merasa, cara berkata-kata, cara bertindak itu tuh memancarkan darah dan air, kasih pengampunan seperti itu. Nah, oke, sekarang kembali kepada Romo. Kenapa sih Romo dan gitu? Saya kerahiman ikut, karismatik ikut, legio mau. Karena gereja itu begitu kekayaannya luar biasa. Maka ketika legio, apa yang menjadi spiritualitas sih? Spiritualitas doa, pelayanan. Apa yang menjadi karismatik sih? Memuja, memuji seperti itu. Apa yang menjadi ini sih? Dan saya mencoba membuat suatu gambaran yang utuh. Maka saya tidak pernah menolak adanya gerakan-gerakan kategorial seperti ini. Kita tidak boleh juga menganggap bahwa kategorial saya ini yang paling lengkap. Bayangkan kalau bilang, saya karismatik yang paling utuh menghayati Yesus. Atau saya kerahiman ilahi yang paling utuh. Atau itu KTM apa ya? KTM itu apa ya? Komunitas Tunggal apa itu? Maha Kudus ya? Tritunggal Maha Kudus. Saya yang paling sempurna. Jangan pernah seperti itu Bapak Ibu. Kita itu hanya satu penggal puzzle yang Tuhan berikan. Faustina itu satu puzzle. Maria Alakok, hati kudus Yesus, yang memberikan berapa tarekat, MSC, SCY, SSCC,
Kita juga tidak mengatakan bahwa hati kudus Yesuslah yang paling sempurna. Tidak bisa. Maka sebagai imam, saya belajar. Karena hati kudus Yesus Maria Alakok, satu puzzle. Kerahiman ilahi dari Faustina, satu puzzle. Nanti dari yang lain, satu puzzle. Maka saya semakin lengkap gambaran tentang kerahiman itu, Yesus itu. Jadi kalau ada Romo yang masih keberatan ya didoakan saja ya. Romo, Tapi- saya boleh nambah satu pertanyaan, Romo? Oke, monggo silakan. Saya Evelyn Romo. Di dalam Injil kan yang ditekankan oleh Tuhan untuk kita itu yang utama melakukan belas kasih. Yes. Betul ya, Romo? Ya. Nah, kalau sekarang di pesta kerahiman ilahi, kita diberi kesempatan untuk melakukan belas kasih itu untuk bisa menerima indulgensi penuh. Tapi apakah itu hanya itu yang dimaksud atau memang di dalam keseluruhan dalam keseluruhan pesta itu kan bisa dihitung berapa lama itu? 2 minggu ya, Romo, dihitungnya pesta kerahiman itu. Dan selama itu kita bisa melakukan belas kasih secara terus-menerus. Itu sebenarnya kan memang tantangan yang kita harus lakukan karena seringkali kita lebih memikirkan kebutuhan sendiri daripada kebutuhan untuk sesama kita. Kira-kira itu mungkin maksudnya betul nggak ya, Mo? Ya, makanya begini Ibu, saya lebih suka kalau menggunakan bahwa bagaimana saya mau menghayati kerahiman ilahi, proses. Jadi kalau tadi dibilang indulgensi penuh, saya novena, berarti dosa-dosa diampuni selesai. Wah kalau gitu nanti seperti tempat cuci mobil kalau begitu. Setelah itu buat dosa lagi, nanti indulgensi lagi. Nanti orang cari indulgensi. Padahal bukan itu. Indulgensi harus ada syaratnya. Apakah kamu mau melakukan apa yang aku lakukan? Ya. Itu yang secara tulus ya, Mo. Ya. Makanya begini, Bu. Saya banyak orang yang sanggih. Bagi orang yang kerahiman harus mengaku dosa sebelum, saat, dan sesudah. Ingat ya. Orang yang fanatik, Ibu, orang yang fanatik, maaf nih, saya kan pernah ke kerahiman tuh di Santo Thomas Rasul kan, udah siap-siap, saya udah macet-macet, Romo, ini kami ada yang mau pengakuan, Romo, karena harus pengakuan, Romo, ini mau novena nih, novena. Waduh, terus saya, kamu udah ngaku dosa belum? Sudah, kapan? Sebelum Paskah kemarin, jadi baru 8 hari seminggu yang lalu. Nah, terus saya bilang, apa artinya pengakuan dosa seminggu yang lalu kalau kamu sekarang ngaku dosa lagi? Mau berbuatnya kapan kamu? Berbuat baiknya kapan kalau begitu? Mengerti maksud saya? Itu kan sama saja kayak orang begini, naik mobil, udah tahu becek-becek, masuk becek-becek kotor. Lalu masuk tempat cucian, mengaku dosa. Habis itu keluar lewat jalan yang becek lagi, kotor lagi, cuci lagi. Tuhan bukan seperti itu. Setelah dicuci, jangan lewat yang becek lagi. Ambil jalan yang kering. Kadang-kadang yang fanatik tuh kayak gitu. Pokoknya ngaku dosa indulgensi, ngaku dosa indulgensi. Kalau gitu nanti sakramen doa seperti sakramen itu menjadi seperti tempat cuci dosa kalau begitu. Saya punya mobil kotor, ngaku dosa, oke, dibersihkan, dicuci. Setelah itu kalau saya masuk lagi ke jalan yang sama, nggak apa-apa, nanti kan cuci mobil lagi. Ya bukan begitu. Tuhan mau setelah dicucikan, kembali kepada jalanku. Gitu. Jalan kasih, bukan kebencian, bukan dendam. Jadi buat saya tetap malam ini, saya lebih suka oke, devosi, oke, koronka mau berapa kali. Tetapi ingat, wadah kerahiman itu ada di hati ini. Itu yang menentukan. Itu yang membuat kita bahagia.
Itu yang membuat orang lain berubah. Itu bukan jimat, tapi kerahiman ada di dalam hati saya. Ketika saya ngomong sejuk, benar, tidak bohong, itu kerahiman. Ya. Tidak menyakiti orang. Kalau menyakiti orang, aku minta maaf ya. Itu. Ya. Bisa memancarkan wajah kerahiman Tuhan ya. Ya, itu yang diharap. Yesus maunya itu sebenarnya. Bukan digambar, tapi di dalam hatimu sudah ada kerahiman itu. Aku lebih suka itu. Memang tidak gampang prosesnya butuhlah liturgi itu tadi, tapi terus kita sadar, ya, liturgi bukan puncak, tetapi hati itu yang puncak. Terima kasih Romo. Betul sekali. Terima kasih pertanyaannya Bu Erlin. Kami mengundang Bapak Ibu yang lain, ayo, mumpung ada Romo Budi. Silakan loh, langsung tanya. Buka mic-nya, langsung tanya. Soalnya saya lihat di ruang chat nggak ada lagi, jadi kami persilahkan. Ada? Masih ada? Sudah tidak ada. Contohnya orang Samaria ya, Ibu. Tadi pertanyaan Ibu Eli itu paling contoh gitu, Ya. orang Samaria. Ya, betul. Samaria yang baik hati. Ya. Lihat, Samaria itu bermusuhan dengan bangsa Yahudi kan. Bermusuhan, berarti nggak ngomong, apalagi nyentuh, nggak boleh. Sama sekali nggak boleh. Bermusuhan. Ya, betul. Tapi ingat, ketika ada orang dirampok, ada imam. Imam itu kan berarti tahu tentang kasih, khotbah tentang kasih. Tapi lihat, imam milih jalan lain. Lewi juga anggota gereja. Dia milih jalan lain. Padahal di bangsanya sendiri dirampok setengah mati. Tetapi orang Samaria itu melihat, ada orang kok dirampok. Dia tidak peduli ini musuh saya atau tidak, tapi ini manusia. Dia datang, lalu menolong dia, membasuhnya, lalu mengobatinya, lalu dibawa ke tempat penginapan. Ini tolong dirawat, ini saya kasih uang. Nanti kalau kurang, saya ke sini, saya bayar lagi. Nah, Yesus katakan, siapakah dari antara mereka yang sesamamu? Ya, yang menolong tadi itu Samaria. Nah, Samaria itu contoh orang yang punya wadah dalam hatinya itu apa? Kerahiman. Musuh ditolong. Musuh dikasihi. Dia mau berkorban, uangnya diberi. Dia mau berkorban, turun dari untanya. Nah, itu contoh yang gampang seperti itu. Orang Samaria adalah contoh seorang yang mempunyai wadah di dalam hatinya kerahiman ilahi, sehingga yang keluar pikirannya, perasaannya, kata-katanya, tindakannya adalah tindakan kerahiman. Hidup untuk menghidupkan orang lain, cinta untuk mencintai orang lain, talenta untuk dibagikan kepada yang lain. That is kerahiman ilahi. Kalau hidup hanya untuk aku, no. Cinta untuk cinta diriku, no. Talenta hanya untuk aku, no. Tapi kalau hidupku untuk orang lain, cintaku untuk mencintai orang lain, segala talentaku untuk orang lain, nah itulah kerahiman. Seperti orang Samaria tadi. Boleh disimpulkan bahwa kita ini kan sebenarnya hidup dari belas kasih Allah ya, Romo ya. Jadi kita harus juga melakukan belas kasih dalam hidup kita ya. Kalau kita bilang tadi percaya kepada Allah, Bapak Ibu, Allah itu secara teologi ada 3. Allah itu siapa sih? Allah yang kita imani apa sih? Kalau saya tanya, kalau kita beriman kepada Allah itu apanya yang diimani? Yang pertama, Allah adalah Sang Pencipta, Sang Kreator. Tidak ada yang lain kecuali Allah Sang Pencipta. Itu sifat yang kita percaya. Yang kedua, Allah itu Sang Reservator, Sang Pemelihara kehidupan. Dengan segala kasihnya itu kita alami. Dia yang memelihara. Yang ketiga, Allah itu Sang Providensia Divina. Allah yang menyelenggarakan hidup. Dia loh yang menyelenggarakan hidup. Kita punya uang seberapapun juga, Allah yang menyelenggarakan hidup. Mengatur kehidupan. Jadi,
Allah, Sang Pencipta, Sang Pemelihara, yang menyelenggarakan hidup, semuanya dengan penuh belas kasih dan dengan kerahiman, pengampunan. Maka setiap hari kita merasakan itu. Makanya kita harus bisa berbagi, karena merasakan tadi kerahiman itu, saya menjadi pancaran, pantulan kasih tadi. Oke. Nggak tahu, saya sepertinya pernah ingat di Injil, kalau tidak salah Paulus yang mengatakan bahwa kita ini hidup dari belas kasih Allah. Itu yang saya ingat, tapi apakah itu betul? Ya. Pernah ada atau tidak ya? Ya, akhirnya tadi kita hidup dari kasih Allah dan kebenaran ilahi tadi, roh tadi itu. Roh cinta tadi kan Bapa karena belas kasih, dia mengutus Yesus. Dia merencanakan keselamatan, dilaksanakan oleh Yesus. Yesus naik ke surga, mengutus roh. Roh Kudus yang meneruskan. Dengan roh cinta dan kebenaran tadi. Maka cinta kebenaran ini adalah hakikat dari kerahiman. Betul. Ya. Mau nggak sekarang kita dipimpin? Nah, masalahnya kan mau nggak kita dipimpin oleh roh cinta dan kebenaran ilahi ini? Sebab kadang-kadang kebenarannya sopo. Nah, gitu kan. Aku yang benar, benarnya sopo, bukan kebenaran Tuhan. Makanya banyak di keluarga, suami istri berkonflik, komunitas-komunitas lingkungan gereja berkonflik, karena apa? Masing-masing merasa dirinya yang benar. Aku yang benar. Kalau aku yang benar, kamu yang benar, terjadi konflik. Dia tidak cari yang mana kebenaran Allah. Nah, orang kadang-kadang tidak mau cari kebenaran Allah. Nggak meminta Roh Kudus tunjukkan yang benar yang mana menurut Allah. Banyak orang ngotot dengan kebenarannya sendiri, termasuk di negara kita. Oke? Terima kasih, Romo. Terima kasih banyak, Bu Erlin. Ibu yang terkasih, waktu juga lah yang harus memisahkan kita dari KDKI lanjutan 4 sesi pertama. Karena kita tahu minggu depan, Selasa, dengan jam yang sama, kita akan bertemu kembali. Dan akan dibawakan permenungan oleh Romo Rudi. Kami menghadapkan kehadirannya Bapak Ibu. Tetapi Romo, sebagai penutup, ada satu di dalam chat yang saya baca, yaitu dari Ibu Maria Vina Sidarta. Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh Ibu Maria Vina Sidarta? Saya nggak nanya, Bu, karena deep sekali. Hore, kita beri tepuk tangan untuk Romo Budi Santoso, MSc. Setuju juga bukan kepada Bapak Ibu semua sebagai peserta pada KDKI L4 ini? Setuju? Kita mendapatkan sesuatu yang sangat-sangat dalam. Ya. Tetapi mari kita selalu minta kepada Roh Kudus, minta kepada Sang Kerahiman untuk menuntun kita. Amin. Untuk menggunakan gambar kerahiman itu dalam jiwa kita. Benar-benar hidup. Benar-benar terpancar di dalam hati kita, pikiran kita, perkataan kita, terlebih-lebih perbuatan kita. Terima kasih kepada Romo Budi atas pemaparan yang begitu luar biasa. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita masuk ke sesi terakhir, yaitu pengumuman. Ibu Vivi bisa ditayangkan untuk pengumuman? Oh, udah ya, emang nggak ya? Ya, Bapak Ibu yang terkasih, seperti yang tadi dikatakan bahwa kita semua diundang di ruang Zoom Selasa tanggal 19 Agustus dengan tema Koronka dan Jam Kerahiman Ilahi, di mana narasumbernya nanti adalah Romo Rudi Hartono PR. Persembahan kasih tertutup, Bu Vivi, tidak terlihat seluruhnya nomor rekeningnya. Ya udah gitu ya. Dan bagi Bapak Ibu yang tersentuh untuk memberikan kepada
Itu tadi nomor rekeningnya cuma nggak tertulis dengan jelas sehingga saya tidak bisa mengumumkan. Ya, selanjutnya mari kita foto bersama sebelum kita tutup. Saya mohon bantuan untuk Bapak Ibu, mari membuka kameranya. Sudah? Kepada Ibu Joyce, ya terima kasih. Bapak Ibu ada 5 layar. Banyak ya. Ya, 3 layar masih banyak yang tertutup. Saya minta dengan hormat, ayo buka kamera untuk. Nah, ya silakan. Maaf, kameraku rusak jadi hitam. Oh ya, nggak apa-apa Ibu. Terima kasih. Apa ya? Silakan. Itu kenapa ya? Layar pertama, Bu Vivi. Ya, Oke, silakan. saya sudah layar ketiga, tapi layar ketiga banyak yang hitam ya. Oh, sudah. Oke, berarti sudah sampai layar keberapa sekarang, Kak Bu Vivi? Sudah selesai? 3, saya ketiga. Oh, ibu-ibu di layar ketiga, keempat, kelima mungkin memang ibu tidak tahu ada di posisi mana, tetapi mari kita terus memberikan senyum kita, kebahagiaan kita, karena pada malam hari ini kita diberi kesempatan yang luar biasa, kita bisa berkumpul, kita bersama-sama mendengarkan pemaparan yang luar biasa dari Romo Budi tentang gambar dan pesta Kerahim. Oke, sudah? Oke, terima kasih Bu Vivi. Mari kita tutup dengan doa. Oh iya, Bapak Ibu, sebagai informasi juga, kami memohon untuk Bapak Ibu semua mendoakan. Karena pada tanggal 16 Agustus, hari Sabtu ini, jam 11, Romo Budi akan melakukan operasi pemasangan pacemaker. Ya. Nah, jadi karena ini memang baru mendengar beritanya siang tadi, bahwa yang direncanakan sekitar September, ataupun malah tadi pertama kali Dokter Antono bilang mungkin masih kuat sampai 6 bulan lagi. Ternyata suatu berkat dari Tuhan, kenapa Romo Budi hari ini mau cek gitu loh, mau datang. Atau Romo Budi mau mengungkapkan sedikit, Romo, silahkan. Iya, saya sudah pasang pacu jantung 8 tahun yang lalu. Lalu pertama kali cek, ini cek sudah lama, sudah hampir 6 bulan lebih ya nggak cek, mesti dicek. Memang tadinya September, tapi saya kok saya cek dulu lah hari ini karena kosong hari ini. Saya cek jam 12 tadi ke Bonjeruk, lalu dites. Awalnya malah dokter bilang waktu awal, Romo ini masih bisa 6 bulan. Bisa masih 6 bulan. Jadi Romo mau operasi kapan? Ya kalau gitu November dok, kalau bisa 6 bulan berarti kan 3 bulan aja dok, 3 bulan. Ya udah. Tapi setelah dia lihat hasil-hasil yang lain, dia kaget karena ada sesuatu masalah di dalam kabel. Kan ada 3 kabel ya, pacu jantung saya ada 3 kabel. Kabel yang di jantung sebelah kiri itu tidak berfungsi, ada kerusakan. Jadi dokter bilang, waduh ini serius ini kalau begitu, dan sulit ini. Jadi maka dokter bilang ini harus segera, kalau enggak nanti resikonya berat. Jadi Sabtu. Jadi saya juga kaget, Sabtu dok, iya. Kalau sampai nanti tidak bisa ke Singapura, kan dia juga, karena di alat-alat di Singapura lebih lengkap. Karena dokter Anton juga dokter praktek di Singapura ya, di Raffles. Ya sudah, saya pulang tadi mandi, terus saya persiapan ini, makanya saya juga mungkin maaf kalau belum tidak terlalu sempurna jawabnya ya, karena saya masih ngurusin tadi, baru pulang sore tadi. Jadi saya diputuskan hari Sabtu jam 11 tadi operasi jantung, pasang pacu jantung lagi yang kedua, karena yang sini udah nggak bisa, lalu akan dipasang di sebelah kanan kalau bisa nanti. Jadi ada 2. Yang ini udah nggak bisa tapi nggak dicabut, tinggal yang kanan. Akan dipasang 3 kabel yang baru lagi. Nah itu yang agak sulit, nyabut kabel lamanya dan taruh kabel baru, itu yang agak resikonya besar. Karena kasarnya dokter masang kabel ke jantung
itu lebih kecil resikonya daripada waktu dia mau cabut. Karena mencabut kan sudah 8 tahun, dia kabelnya sudah terhimpit oleh ya, daging lah Lengket. katakanlah. Iya, lengket. Nah, itu. Makanya ya itu mohon doa saja karena mencabut kabel itu lebih resiko daripada memasang. Ya, semoga lancar. Mohon doa saja ya. Terima kasih. Terima kasih. Jujur saya juga kaget tadi sore ngobrol gitu ya bahwa oh ternyata begitu. Mudah-mudahan berkat doa dari Bapak Ibu semua supaya berjalan lancar. Karena Dokter Antono bilang kalau ternyata tidak bisa dicabut dan sebagainya, otomatis harus dilakukan di Singapura dengan segera juga. Gitu. Oke, tapi kita yakin dan percaya Tuhan selalu memberikan rahmat kasih. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita tutup dengan doa. Dalam nama Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Puji dan syukur yang kami haturkan kepadamu. Karena pada malam hari ini, putramu yang terkasih Romo Budi Santoso, kau utus di dalam ruang Zoom ini untuk memaparkan tentang gambar dan pesta. Begitu mengena, begitu jelas. Tapi kami mohon kepadamu Tuhan, curahkanlah rahmat kepada kami semua, agar supaya kami benar-benar dapat tidak hanya ada di dalam pikiran, tetapi benar-benar kami dapat merenungkan, menghayati, dan mengaplikasikan, menjiwai gambar di dalam hidup kami sehari-hari. Pada kesempatan hari ini juga, kami mau memohon doa secara khusus kepadamu Tuhan, untuk putramu yang terkasih Romo Budi, yang akan melakukan operasi pada hari Sabtu jam 11. Walaupun dokter mengatakan bahwa mungkin ada kesulitan, tetapi dengarkanlah doa-doa anakmu semuanya ini Tuhan, anak-anakmu yang berharap agar supaya tangan kasih-Mu sendiri yang menyentuhnya, yang bekerja pada saat operasi nanti. Sehingga kalau Engkau sendiri melakukan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak-Mu, maka kami pun percaya Engkau pasti akan memberikan yang terbaik buat putramu yang terkasih. Kami masih membutuhkan pencerahan-pencerahan dari Romo Budi. Maka dari itu Tuhan, kabulkanlah doa-doa kami. Untuk itu kami mohon berkat dari Romo Budi untuk menutup sesi ini. Silakan Romo. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa mengutus roh cinta dan kebenaran kepada kita semua. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo.